Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat malam. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka dan juga kita bisa bersekutu secara fisik. Ini adalah campur tangan Tuhan dan kita percaya bisa bersekutu secara fisik itu adalah sungguh-sungguh sebuah kebesaran anugerah. Dan saudara sekalian, hari ini saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk dapat men-sharingkan tentang apa yang menjadi legacy yang ada di dalam dunia, khususnya di dalam konteks teologi yang ada di Asia. Kita melihat begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, kita melihat begitu banyak orang-orang yang diberikan panggilan khusus oleh Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kalau kita bisa diberikan anugerah untuk bisa belajar dari setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, dan yang diberkati sampai akhir hidup mereka. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang seorang yang bernama Wang Mingtao. Siapakah Wang Mingtao? Saudara, hari ini kita akan melihat dia adalah seorang yang Tuhan berikan anugerah, bukan sekedar anugerah keselamatan, tapi Tuhan berikan anugerah ketekunan. Tuhan juga berikan kepada dia anugerah untuk berani berjuang sampai akhir, baik di dalam kelemahannya maupun juga di dalam kelebihannya. Maka saudara, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan kita pada hari ini tentang Wang Mingtao, maka saudara, sebelum kita akan masuk, saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama sebelum kita mulai, kita akan masuk pertama kita di dalam devotional sermon. Kita akan pakai beberapa menit untuk kita bisa menggumulkan apa yang ada di dalam kitab suci yang mendasari setiap kehidupan kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Lalu nanti kita akan masuk di dalam naratif life story daripada Wang Mingtao punya kehidupan, dan tentu saja nanti kita akan secara cepat untuk dapat melihat struggle apa yang dihidupi, yang dijalani maupun yang diperjuangkan, baik di dalam setiap struggle dia jatuh maupun dalam struggle bertahan maupun dalam struggle untuk menantang. Maka saudara, itu yang akan kita ikuti dalam poin yang kedua. Lalu nanti ketiga kita akan juga melihat apa yang menjadi core, apa yang menjadi pusat daripada teologi dari Wang Mingtao. Dan setelah itu baru nanti kita ada waktu, kita juga bisa pakai kesempatan untuk kita masuk di dalam Q&A. Dan saya harap kita semua bisa sungguh-sungguh membuka hati dan kita mohon Roh Kudus bekerja di dalam setiap apa yang kita akan sama-sama gumulkan bersama. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama sebelum masuk, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada hamba-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran yang Tuhan berikan kepada hamba yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan panggil, yang sudah Tuhan pakai sampai akhir hidupnya, yaitu Wang Mingtao. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan, supaya apa yang disampaikan bukan sekedar melihat dari apa yang tertera, baik di dalam buku, baik di dalam dokumenter, maupun yang berada di dalam setiap conference yang pernah ada di masa lampau. Tapi kami menyerahkan setiap apa yang disampaikan, sungguh-sungguh Roh Kudus memimpin, sehingga apa yang dikatakan adalah yang Tuhan gerakkan, untuk supaya kami dapat bukan sekedar mendengar, tapi kami taat dan kami mau berjuang di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami, yang kami mohon juga untuk setiap kami yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara fisik di dalam persekutuan pada hari ini. Kami serahkan setiap waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab suci. Kita akan melihat di dalam satu bagian, yaitu kita membuka di dalam kitab Filipi. Kita membuka di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, dan saya mengajak kita membaca dari ayat 12
sampai kepada ayat yang ke-26. Kita melihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kalau bahasa Inggris sampai ayat 30. Tetapi kita melihat di dalam bahasa Indonesia ada sampai ayat 26. Dan mari kita bersama-sama untuk membacakan bersama-sama ayat-ayat ini. Baik, saudara sekalian, mari kita baca. 1, 2, 3. Aku mengendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Sekian pembacaan firman Tuhan. So sekalian, surat Filipi ditulis di dalam satu konteks bagaimana Paulus berada di dalam penjara di Roma. Kenapa dia bisa dipenjarakan? Karena dia memberitakan Injil. Kenapa dia dipenjarakan? Karena kalau kita melihat dalam konteks waktu itu, ada satu gadis yang adalah seorang hamba, di mana dia kerasukan setan. Dan akhirnya kita melihat Paulus menyatakan kuasa Kristus. Sehingga akhirnya semua orang kaget, semua orang terkagum-kagum, tapi juga semua orang menjadi heran. Dan akhirnya kita melihat orang-orang Romawi mulai dengan satu hati yang sangat-sangat tidak suka. Akhirnya dipenjarakanlah Paulus bersama dengan Timotius. Nah, surat Filipi kenapa bisa tertulis? Saudara, kalau kita bayangkan, penjara tidak ada fasilitas kertas, tidak ada fasilitas pena, tidak ada fasilitas apapun yang dapat mendukung dia menulis surat. Tapi kita melihat kenapa bisa demikian. Karena jemaat Filipi menyediakan akan apa yang namanya material things. Untuk apa? Untuk dapat dikirimkan bagi ke Roma melalui Epafroditus. Maka kita melihat di sini mereka mengumpulkan dana, mereka mengumpulkan kertas, mereka mengumpulkan pena, dan mereka kirim melalui Epafroditus. Dan akhirnya kita melihat di situ, di dalam penjara Tuhan memakai mereka. Nah, saudara, bayangkan penjara waktu itu berbeda dengan penjara di zaman sekarang, terutama di Indonesia. Penjara di Roma itu digambarkan di dalam satu setting di bawah tanah. Di mana di bawah tanah adalah tempat yang sangat-sangat lembab. Di bawah tanah
tidak ada lampu, cuma ada obor. Dan obor pun tidak dipasang di setiap penjara, tapi hanya ditaruh di luar. Maka saudara bayangkan di dalam penjara tidak ada lampu, tidak ada terang. Yang ada hanyalah kegelapan, yang ada adalah kedinginan, yang ada adalah kelembapan, dan yang ada adalah binatang-binatang yang biasanya berada di bawah tanah. Saudara bisa bayangkan bertahun-tahun mereka ada di situ, berbulan-bulan ada di situ, berhari-hari ada di situ. Saudara, tidak ada fasilitas apapun yang mereka nikmati. Kalaupun mereka disempatkan untuk keluar, itu hanyalah untuk melihat atau menghirup udara segar sebentar saja. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam penjara. Saudara, itulah satu konteks penjara waktu itu. Beda dengan hari ini kita dengar di Indonesia, anggota DPR masuk lembaga pemasyarakatan, akhirnya di penjara bisa ada AC, di penjara bisa ada Netflix, di penjara bisa memiliki akan satu hal gym, dan bisa punya akan laptop, dan juga bisa punya akan handphone, bahkan bisa bisnis online dari penjara. Bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda, bukan? Saudara, apa yang tercatat di dalam kitab suci, waktu Paulus didampingi oleh Timotius, waktu dia berada di dalam penjara, saudara bayangkan betapa di dalam kekosongan, kesendirian, di dalam kegelapan, dia harus hidup sebagai seorang manusia di dalam bilik tersebut. Namun kita melihat kitab, khususnya surat Filipi, adalah surat yang 59 kali dikutip satu kata, yaitu yang namanya sukacita. Maka kata sukacita atau joy itu disebut 59 kali. Belum termasuk rejoice. Jadi baru kata joy itu saja muncul 59 kali. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang sangat menarik adalah kenapa bisa di dalam surat tersebut yang jelas-jelas setting konteksnya adalah penjara yang begitu gelap, yang begitu lembab, yang begitu memiliki akan satu tempat yang tidak ada fasilitas apa-apa. Tapi Tuhan bisa memakai seorang Paulus untuk menuliskan surat Filipi dan memberkati jemaat yang ada di Filipi. Dan hari ini kita bisa mendengarnya. Saudara, kenapa Filipi bisa menerima surat seperti itu? Kenapa kita melihat Filipi bisa menerima surat personal daripada seorang bernama Paulus? Bukan karena krisis, saudara. Justru ditulisnya surat itu adalah karena dia appreciate dengan apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Dia sangat menghormati affection daripada setiap jemaat yang ada di situ. Justru setiap material support ini bukan sekedar hanya mengisi hari-harinya, tapi adalah di dalam rencana Tuhan. Setiap material support itu dipakai dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin. Di dalam penjara sekalipun, Paulus mau memberkati orang lain. Dan di dalam jemaat Filipi, mereka menerima akan satu berkat dari surat itu, yaitu be rejoice. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan engkau terpaku dengan setting konteks. Meskipun di dalam penjara maupun di luar penjara, rejoice to the Lord. Meskipun ada di dalam penjara maupun di luar penjara, tetaplah engkau memiliki spiritual joy yang senantiasa ada di dalam hidup orang percaya. Maka setiap orang percaya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk directly, untuk memiliki centering life to Jesus. Untuk terus dalam segala keadaan, untuk tetap memusatkan hidupnya kepada Kristus. Apapun yang terjadi. Saudara, ini menjadi satu dasar yang kita bisa sama-sama gumulkan bersama. Kenapa? Karena hari ini kita akan membicarakan tentang seorang missionary yang hidupnya mirip, yaitu adalah seorang bernama Wang Mingtao. Di dalam kisah hidupnya, dia terus berada di dalam kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Bahkan dia pun masuk di dalam penjara. Maka pertanyaan kita, kenapa Tuhan izinkan hamba Tuhan izinkan seorang pelayan Tuhan untuk berada di dalam konteks yang sangat-sangat
uncomfortable, dan sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Saudara, kalau kita melihat kitab suci, bukan hanya Paulus yang masuk penjara melayani Tuhan. Kita melihat dalam perjanjian lama, Daniel masuk dalam mana? Masuk dalam gua singa. Gua singa kita bisa katakan sebagai prison. Dan kita melihat prison yang ada di dalam konteks saat itu di dalam satu lubang, di mana di lubang di bawah tanah. Di situ ada binatang-binatang yang sedang menunggu daging dilemparkan dari atas ke bawah. Dan rupanya daging yang dilemparkan bukan daging, tapi manusia yang dilemparkan. Dan waktu itu kita melihat Daniel dilemparkan ke gua singa. Dan waktu dilemparkan ke gua singa, kita melihat penderitaan, kita melihat ketakutan, kita melihat kegelapan, kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam kitab Filipi. Sudah tercicipi di dalam orang-orang perjanjian lama. Daniel. Tapi Tuhan menyatakan kuasa. Tapi Tuhan menyatakan pertolongannya. Tapi Tuhan menyatakan jalan untuk setiap kita bisa belajar tentang beriman kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar Daniel. Kita bisa melihat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia ditaruh di mana? Dia ditaruh di dapur api. Dapur api kita bisa katakan sebagai prison. Tetapi kita juga melihat di dalam prison di situ dibakar dengan api yang luar biasa panas. Tapi Tuhan memakai akan peristiwa di dalam dapur api itu. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Begitu juga kita melihat hari ini. Apa yang terjadi di Filipi. Bahkan kita juga melihat Paulus bukan hanya di dalam konteks surat di Filipi saja. Dia menyatakan itu. Tetapi kita juga melihat bagaimana waktu Paulus juga dipenjarakan bersama dengan temannya, yaitu adalah Silas. Dan kita melihat satu jiwa bertobat, satu keluarga bertobat, yaitu kepala keluarga, kepala penjara, dan keluarganya. Bisa di dalam penjara akhirnya memberitakan Injil, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan singkat cerita kita melihat satu keluarga bertobat. Saudara, maka kita melihat di dalam peristiwa orang yang melayani Tuhan, lalu mengalami persecution, lalu mengalami penderitaan, lalu mengalami masuk penjara. Itu bukan hal yang baru. Kitab suci sudah ditunjukkan beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Beberapa orang yang menjalani akan konteks yang sama. Dan bahkan mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang kita akan bahas pada hari ini. Maka saudara, melihat hal tersebut bukan hal yang baru untuk kita berbicara tentang theology of persecution. Atau kita bicara tentang theology of suffering di dalam konteks pelayanan sebagai orang percaya. Maka saudara, hari ini kita akan bicara khususnya mengenai seorang yang bernama Wang Mingtao. Saudara, Wang Mingtao adalah seorang yang bukan orang kaya waktu di dalam keluarganya. Dan kita melihat di keluarganya, dia hidup di dalam satu konteks yang sangat-sangat susah. Baik pada waktu dia lahir, baik waktu pada saat dia bertumbuh dewasa, bahkan pada saat dia mau mati sekalipun. Kita melihat bagaimana konteks kehidupannya adalah konteks yang sangat-sangat memberikan pressure bagi dia. Saudara, kita hidup itu maunya mengejar pleasure, bukan? Kita inginnya adalah mengejar apa yang namanya happiness. Kita inginnya memperoleh satu kehidupan yang tenang. Tetapi saudara, di dalam kehidupan seorang yang bernama Wang Mingtao, kita melihat waktu dia lahir 1900 dan dia mati 1991. Dan waktu dia lahir tahun 1900, saudara, konteks saat itu adalah terjadi yang namanya The Boxer Rebellion. Apa itu The Boxer Rebellion? The Boxer Rebellion adalah satu pemberontakan terhadap orang-orang yang dipengaruhi dengan budaya. Maka orang-orang Kristen
dibenci. Orang-orang dari luar negeri dibenci. Dan juga setiap apa yang menjadi pengaruh daripada negara-negara di luar Tiongkok, itu adalah yang harus dibasmi. Maka The Boxer Rebellion menjadi satu pemberontakan yang pada saat itu adalah pemberontakan yang merugikan banyak orang-orang percaya di dalam kehidupan mereka. Di dalam masa Boxer Rebellion, banyak kuil-kuil yang dibakar. Di dalam masa The Boxer Rebellion, banyak gereja-gereja yang dibakar. Di masa The Boxer Rebellion, banyak orang kaya yang dirampok dan dijarah habis-habisan. Dan itulah konteks waktu Wang Mingtao lahir. Maka kita bisa mengerti kenapa dia dilahirkan sebagai orang kaya. Karena di waktu itu, di masa Boxer Rebellion, tidak ada yang namanya orang kaya. Sedikit sekali orang yang bisa dikatakan orang kaya. Karena banyak mereka yang punya harta sudah dijarah habis-habisan di masa Boxer Rebellion. Lalu di masa dia bertumbuh dewasa, mereka juga akhirnya di dalam masa-masa pelayanan awal daripada Wang Mingtao, kita juga melihat ada satu setting konteks yang kita harus tahu juga, yaitu adalah Jepang atau rezim dari Jepang yang menjajah Beijing, di mana Wang Mingtao adalah seorang yang dilahirkan dan besar dari kota Beijing yang adalah capital city. Dan di masa Jepang dia juga mengalami kesulitan yang luar biasa yang nanti kita akan bicarakan secara detail di dalam setiap struggle yang ada. Tapi paling tidak kita bisa melihat setting-setting konteksnya. Pertama yaitu The Boxer Rebellion, kedua adalah rezim daripada Jepang yang tidak mengizinkan kekristenan, yang tidak mengizinkan iman kekristenan yang murni, tetapi harus disunat istilahnya kalau bahasa kasarnya, harus di-courting atau harus dibuang akan apa yang namanya originalitasnya. Sehingga konsep kekristenan mulai dibawa dalam konsep yang disesuaikan, dikontekstualisasikan di dalam versi rezim Jepang. Dan ketiga, nantinya kita akan bicara tentang kehidupan Wang Mingtao di dalam setting konteks yang ketiga, yaitu di saat komunisme, khususnya Chinese Communism, bertahta, maupun pada saat Chinese Communism dimulai, maupun Chinese Communism merajalela dan mengatur setiap gerak-gerik daripada setiap orang percaya. Nah saudara, ini adalah tiga konteks yang ada di dalam kehidupan seorang Wang Mingtao. Maka tidak heran, kita bisa melihat dari setting ini saja, dari The Boxer Rebellion, dari Japanese regime, maupun juga dari the Chinese Communism, kita bisa kira-kira, dia bisa hidup tenang kalau bagaimana? Dia bisa hidup tidak tenang kalau bagaimana? Saudara pasti bisa mengira-ngira kan? Kalau dia berkompromi dengan Boxer Rebellion, kalau dia berkompromi dengan the Japanese regime, kalau dia berkompromi dengan the Chinese Communism, saya yakin dan percaya kehidupannya akan comfortable. Dan kita akan belajar dengan kehidupan seorang Wang Mingtao dengan cerita yang totally different dengan apa yang kita bahas hari ini. Tapi hari ini kita membahas di saat dia berada dalam konteks hidupnya, di dalam The Boxer Rebellion, di dalam the Japanese regime, dan juga di dalam Chinese Communism, maka kita bisa mengira-kira bahwa kehidupannya, di saat dia tidak kompromi, pasti hidupnya adalah hidup yang sulit. Saya percaya hidup dari Wang Mingtao tidak spesial. Kenapa tidak spesial? Karena Wang Mingtao dengan kita itu sama berdarah daging. Maka apa yang dialami oleh Wang Mingtao itu adalah sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Kenapa? Karena kita pun kelak jika Tuhan izinkan, kita juga bisa menghadapi akan hari-hari yang sama seperti Wang Mingtao. Saudara setuju dengan statement terakhir ini? Ya, saudara mungkin juga bisa berhadapan dengan masa seperti apa yang dialami oleh Wang Mingtao. Saudara bisa juga mengalami struggle, bahkan mungkin lebih daripada
Wang Mingtao. Tapi saudara, kita mau belajar dari seorang yang biasa ini. Dan bagaimana kita melihat Tuhan dipermuliakan di dalam hidup seorang biasa yang namanya Wang Mingtao ini. Saudara, dari tahun 1918, dia sudah sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Khususnya dari London Missionary Society. Dan dia sangat-sangat senang pada saat dia dibentuk, dia diperdengarkan, dan bahkan dia menerima pengajaran daripada para missionary dari luar negeri, khususnya dari Amerika maupun juga dari UK, untuk memberkati dia secara pribadi. Nah, dia pada saat itu tahun 1918 dia sangat ingin bisa sekolah di Presbyterian Beijing School. Di satu sekolah yang dimana pengajaran kitab suci yang diajarkan itu adalah satu pengajaran yang didasarkan dari Presbyterian konteks. Tetapi saudara, akhirnya dia tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena dia punya tubuh sangat lemah. Dia punya kesehatan tidak cukup baik. Akhirnya di dalam masa kecilnya itu, dia hanya bisa sekolah di satu tempat, di satu kota kecil. Dan saya pernah pergi ke sana, kotanya sangat kecil. Perbatasan antara Beijing dengan Hebei. Dan di situ kota itu namanya Baoting. Dan di kota Baoting, disitulah Wang Mingtao sekolah secara dia sekolah secara original dan juga sekolah secara benar sesuai dengan aturan pemerintah, dan akhirnya dia sekolah di kota Baoting, dan sekolah yang di mana dia sekolah adalah sekolah Kristen. Lalu akhirnya 2 tahun kemudian dia akhirnya memperoleh kesempatan untuk bisa mendapatkan impiannya untuk bisa sekolah di Presbyterian Beijing School. Dan Presbyterian Beijing School di situ ada sekolah yang under London Missionary Society. Dan dari kecil dia sudah sangat mencintai Tuhan. Dari kecil dia sudah sangat mencintai teologi. Meskipun dia tidak sekolah teologi, tetapi dia sangat mengasihi akan apa yang menjadi setiap pelajaran Bible study yang diterima dari para missionary tersebut. Maka missionary dari London Missionary Society memberikan konten-konten doktrinal yang begitu membuat dia semakin mengasihi Tuhan. Semakin hatinya dibakar untuk Injil. Sehingga akhirnya di dalam 3 tahun dia studi di Presbyterian Beijing School ini, dia memberanikan diri di tahun 23 untuk melakukan apa yang namanya sebuah evangelistic campaign. Saudara, evangelistic campaign yang dipimpin sama Wang Mingtao ini adalah seperti seorang anak muda yang sangat mencintai Tuhan, mencintai jiwa, dan dia mengajak teman-temannya, ayo kita berangkat pergi sama-sama ke satu kota dan kita kumpulkan orang dan kita memberitakan Injil. Saudara, dan itu dilakukan di 1 provinsi, 2 provinsi, 3 provinsi, bahkan hampir 12 provinsi dikelilingi oleh kelompok ini. Dan evangelistic campaign di sini belum punya nama, saudara. Nantinya ada nama yang namanya Christian Tabernacle Fellowship. Tapi itu belum dirintis. Tapi baru dia dengan secara pribadi mengumpulkan teman-temannya dan kita pergi. Mari kita KKR regional bersama-sama. Mari kita melakukan akan KKR wilayah bersama-sama. Kita berkeliling kota-kota besar, kota-kota kecil. Kita berkeliling kepada tempat-tempat kampus-kampus besar, kampus-kampus kecil. Dan saudara, evangelistic campaign dilakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya tahun 37, kondisi politik berubah. Kenapa, saudara? Karena waktu itu kita melihat Japanese penjajah telah memenangkan dan menduduki akan kota Beijing, dan waktu menduduki kota Beijing di situ, maka disitulah kita melihat begitu banyak akan satu
perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dilakukan oleh Jepang waktu itu. Jepang banyak sekali menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan toko-toko, dan bahkan melakukan pemerkosaan, dan juga melakukan akan pelucutan senjata, dan juga menghancurkan orang-orang kaya dan sebagainya. Waktu itu Beijing betul-betul jatuh dan betul-betul menjadi satu kota yang tidak lagi memiliki nyawa. Tetapi justru di tahun 37, waktu Beijing jatuh di tangan Jepang, justru di tahun 37 lah Wang Mingtao yang sudah berkeliling begitu banyak kota besar, kota kecil, sudah berkeliling akan provinsi-provinsi, dan akhirnya waktu dia kembali ke Beijing, dia membulatkan hati untuk apa? Meskipun kota Beijing sudah jatuh di tangan Jepang, tetapi bukan berarti kita harus menangis. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang terus meratap. Tetapi justru waktu kota Beijing jatuh di tangan Jepang, maka kita harus do something sebagai orang percaya. Maka yang dilakukan di tahun 37 adalah dia memulai Christian Tabernacle Fellowship dan Christian Tabernacle Ministry. Dan pelayanan yang dilakukan ini menjadi satu pelayanan yang established. Dan pelayanan yang dilakukan ini adalah pelayanan yang justru dilakukan dengan non-compromise. Maka waktu dia melakukan dengan non-compromise, maka di situ apa yang dilakukan, saudara? Dia memberitakan Injil secara publik. Kedua, dia membagi-bagikan traktat. Ribuan traktat dibagi. Dan dia juga melakukan akan satu hal, membuat newsletter. Di mana newsletter itu namanya The Spiritual Food Quarterly. Di mana satu newsletter itu dibuat membicarakan tentang doktrin-doktrin kitab suci dan dengan non-compromise memberikan kritik kepada pemerintah, khususnya Jepang. Tentu saja, saudara, ini adalah sesuatu tindakan yang cari mati. Tentu saja itulah satu tindakan yang sangat-sangat menggambarkan Wang Mingtao tidak menghormati Japanese. Maka akhirnya tahun 42 kita melihat Japanese melakukan akan satu tindakan, yaitu adalah Jepang mengestabliskan satu organisasi atau satu federasi. Namanya adalah North China Christian Federation. Kenapa harus ada federasi ini? Karena melalui federasi ini, Jepang mau mengestabliskan what kind of Christian people yang harus menjadi standar di dalam diri sebagai orang Kristen. Teologi yang bagaimana yang harus menjadi standar yang berada di China. Dan juga pelayanan yang bagaimana yang harus ada di China. Dan gereja yang bagaimana yang harus ada di China. Maka saudara, waktu itu ada satu orang, yang sayang sekali fotonya saya lupa masukkan di sini. Ada satu orang namanya Wu Yaozhong. Dan Wu Yaozhong ini adalah teman dari Zhou Enlai. Dan dia adalah teman dari Mao Zedong. Di mana Wu Yaozhong, dia adalah seorang Kristen. Tetapi dia adalah hasil atau produk dari apa? Dari pelayanan seorang missionary yang datang ke China, tetapi bukan dengan doktrin Presbyterian, bukan dengan doktrin daripada Metodis, bukan dari doktrin daripada Baptis, bukan juga dari doktrin Reform. Tetapi seorang bernama Timothy Richards. Di mana Timothy Richards itu adalah seorang missionary, tapi missionary dengan teologi liberal. Saudara kira-kira tahu teologi liberal mengajarkan apa, saudara? Teologi liberal tidak percaya Yesus adalah Allah.
Mereka hanya percaya Yesus itu hanyalah manusia yang sama dengan manusia. Teologi liberal tidak percaya kitab suci adalah firman Tuhan. Teologi liberal yang percaya Alkitab itu adalah sama seperti kitab-kitab suci yang lain. Dan saudara, banyak kita bisa tahu teologi liberal dan teologi yang bagaimana. Nah, Timothy Richards rupanya adalah missionary dari teologi liberal dan datang ke China juga untuk memberitakan teologi liberal. Berarti saudara bisa lihat apa? Orang yang datang ke tanah di mana kita melayani Tuhan, missionary yang diutus untuk pergi ke tempat pelayanan, rupanya kita bisa melihat bukan orang yang diberikan pengajaran yang benar saja. Kita melihat pengajaran yang salah juga dikirim di dalam dunia misi. Gospel mission rupanya juga sudah di-copy oleh orang-orang yang berteologi salah, berteologi murtad, dan berteologi yang tidak benar. Maka saudara bisa bayangkan, kalau China waktu itu, dari Katolik, dari Nestorian, dari Yesuit sudah pernah datang memberitakan Injil di China. Tapi akhirnya mereka ditolak dan akhirnya disuruh pulang. Lalu akhirnya kita melihat Protestan melalui Robert Morrison, 25 tahun melayani, dan akhirnya sampai mati dia hanya membaptiskan tidak sampai 20 orang. Dan baru kita melihat Hudson Taylor masuk. Dan akhirnya kita melihat yang dibukakan oleh siapa yang namanya Robert Morrison, menjadi jalan bagi Hudson Taylor untuk memberitakan Injil lebih lagi ke dalam. Oke, kita belum sampai ke situ. Tetapi saudara, kita bisa melihat waktu itu, rupanya yang memberitakan Injil bukan cuma Injil yang the true gospel saja. Rupanya yang memberitakan Injil juga adalah yang memberitakan another gospel. Dan kita lihat di dalam kitab suci, itu sudah ada. Misalnya di zaman Paulus. Di zaman Paulus kita melihat Paulus di kitab Galatia. Kita melihat bagaimana ada yang memberitakan Injil, tapi ada yang menambah-nambahkan Injil. Harusnya keselamatan itu hanyalah Kristus saja, tapi akhirnya ada yang mengatakan tidak bisa, harus disunat dulu. Kalau tidak disunat, tak mungkin masuk surga. Saudara, kita melihat gospel and another gospels. Dan apa yang ada dalam kitab suci, juga ada di dalam dunia pelayanan di zaman Wang Mingtao. Rupanya dia bukan hanya berhadapan dengan Japanese regime. Dia bukan berhadapan dengan apa yang namanya North China Christian Federation. Tapi dia berhadapan juga dengan orang-orang yang dikirim dari jauh, yang memberitakan Injil, tapi Injilnya adalah another gospels. Maka dia harus against Japanese regime. Dia juga harus against Chinese Christian. Dia juga harus against missionary-missionary yang mengajarkan tentang teologi liberal. Saudara, kita bisa kira-kira memahami betapa perjuangan dari seorang yang ingin memberitakan reform teologi dengan benar. Seorang yang rindu melalui background Presbyterian, merindukan mereka bisa menemukan kedaulatan Allah, menemukan akan wahyu Tuhan, dan menemukan akan apa yang menjadi fokus, yaitu Kristus yang harus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan perjuangannya harus melewati setiap difficulties yang seperti ini. Maka musuh bukan cuma dari luar, tapi musuhnya juga berasal dari orang Kristen sendiri. Saudara, kita kira-kira bisa menyelami betapa sulitnya mission yang dilakukan di dalam konteks ini. Belum lagi tahun 54, saudara, kita melihat Japanese sudah men-set up kekristenan dengan gaya liberalisme. Tahun 54, akhirnya kita melihat China sudah dapat mengusir Jepang, dan akhirnya kita melihat singkat cerita, karena kita bisa bicara tentang peperangan antara Kuomintang dengan komunis, Chinese Communism. Tapi kita melihat tahun 54 Chinese Communism mengestabliskan diri
Dan Chinese Communism juga membuat sebuah fenomena, membuat satu gerakan. Gerakan apa yang dibuat? Yaitu adalah gerakan, yaitu yang namanya Three Self Movement. Apa itu Three Self Movement? Three Self Movement adalah bagaimana kita mandiri secara kepercayaan, kita mandiri secara finansial, kita mandiri tidak butuh dari luar China, tapi kita mandiri sebagai orang China sendiri. Maka waktu orang mengatakan I am Christian, kita harus jadi orang Kristen yang beda dengan orang Kristen yang ada di luar Tiongkok. Jadi kita menamakan Chinese Christian, atau kita mengatakan Chinese Reform. Tapi reformnya beda sama reform di luar negeri. Kenapa? Karena reformnya adalah reform komunis. Presbyterian komunis. Liberal komunis. Menjadi Metodis komunis. Dan seperti itu. Maka waktu itu istilah TSPM itulah singkatan daripada Three Self Movement. Dan melalui movement ini kita melihat yang diajarkan apa, saudara? Yang diajarkan adalah kita tidak percaya inkarnasi Kristus. Jadi orang Kristen tidak boleh mempercayai inkarnasi Kristus, ya sama saja dengan liberalisme. Tidak percaya Allah Tritunggal, berarti juga sama saja dengan liberalisme. Lalu juga tidak percaya tentang apa yang namanya dosa asal, lalu juga tidak percaya tentang penghakiman terakhir, dan tidak percaya dengan semua yang tadi secara basic adalah keunikan daripada iman kekristenan. Tentu saja, saudara, waktu keadaan ini terjadi, Wang Mingtao tidak bisa menerima. Kenapa? Karena secara teologi dia sangat beriman kepada apa yang diajarkan melalui Presbyterian School yang memberikan konten-konten tentang iman kekristenan. Maka kita melihat Wang Mingtao, dia akhirnya pada tahun 54 dia dipanggil. Lalu dia diajak untuk apa? Diajak untuk berkompromi. Namun saudara, tahun 55 dia ditangkap. Dan waktu tahun 55 dia ditangkap, apa yang terjadi saudara? Waktu dia ditangkap, akhirnya dia diharapkan untuk bisa melakukan unification, yaitu adalah mengunify seluruh orang Kristen di seluruh China itu untuk semuanya mari under state. Semuanya harus kembali kepada the state church. Join the state church. Dan disuruh untuk melayani bersama-sama dengan state church. Tetapi saudara, waktu itu dia tidak mau. Nah, di tahun 56, waktu dia sangat bergumul itu, dengan berkata tidak, dengan no compromise dia berkata tidak. Istrinya juga ditangkap, dan istrinya sakit-sakitan, dan istrinya sudah hampir mati di penjara. Maka saat itulah dia dikatakan, Wang Mingtao, istrimu di dalam penjara, sekarang dia sakit, dia hampir mati. Kalau kamu tidak mau kompromi, istrimu dibiarkan mati. Saudara, seorang Wang Mingtao, meskipun dia mencintai Tuhan, tapi dia juga mencintai istrinya. Dan pada saat dia mencintai istrinya, dia tahu bahwa ini adalah sebuah pengorbanan. Aku harus mengorbankan imanku kalau aku harus peduli dengan engkau. Aku harus peduli dengan pekerjaan Tuhan, nomor 1. Tapi waktu itu dia goncang iman. Dan akhirnya tahun 56, dia dilepaskan dari penjara. Kenapa? Dia dilepaskan dari penjara karena dia berkompromi dengan state church.
Dan waktu dia berkompromi dengan State Church, saudara, dia mengatakan, oke, lepaskan istriku, aku akan melakukan apa yang kamu mau. Yang kamu mau adalah saya melakukan unification dengan semua gereja-gereja, oke. Kamu mau saya menjadi pendeta di State Church yang kau buka, oke. Kamu mau saya untuk confess bahwa teologi saya teologi yang salah dan saya harus mengikuti teologi yang ditetapkan oleh pemerintah, oke. Dia melakukan kompromi, saudara. Dan waktu dia melakukan kompromi tahun 56, dia dikeluarkan dari penjara. Tapi herannya tahun 57 dia balik lagi. Dan bukan sekedar back to prison. Dia datang bersama istrinya, dia gandeng istrinya. Dan dia mengatakan, saya mau di penjara. Saya sudah libur, sekarang waktunya saya balik lagi. Dan dia balik kenapa? Saudara, karena di dalam beberapa bulan, karena diperkirakan tahun 56 itu adalah akhir-akhir di bulan Oktober, November. Jadi hanya beberapa bulan saja. Selama diperkirakan 3 bulan saja, sejak keluar daripada prison itu, dia menyerahkan diri dan kembali kepada pemerintah. Saudara, kenapa? Karena selama 3 bulan, Wang Mingtao menjadi orang gila. Kenapa dia menjadi orang gila? Karena dia tahu saya tidak boleh kompromi. Tapi justru karena dia mengasihi istrinya, romantisme yang ada dalam hatinya, yang adalah buah hatinya harus menderita, dia tidak tega dengan semuanya itu. Dan akhirnya dia melakukan satu kompromi, dan hari-hari di mana dia keluar dari penjara itu, menjadi hari-hari yang bikin dia makin lama makin gila. Bahkan setiap hari dia ngomong, saya ini kayak Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Saya seperti Yudas yang mengkhianati sudah di dalam hidup Yesus. Saya mengkhianati dia, menjual dia dengan 30 keping perak. Setiap hari, saudara. Dia bilang, "Wase Peter, aku adalah Petrus. Wase Yuda, aku adalah Judas. Aku merasa berdosa, aku berkompromi dan aku sudah gila, sudah menjual Yesus." Sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia jadi totally crazy. Jadi gila luar biasa. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Istrinya di satu sisi kasihan, tapi satu sisi juga dia ingin kamu tidak seperti itu. Dan saudara, akhirnya istrinya memegang dia. Lalu akhirnya berkata, "Wang Mingtao, tell me, kasih tahu saya, apa yang harus kita lakukan?" Dan akhirnya Wang Mingtao mengatakan, kita harus kembali ke penjara. Jika kita tidak kembali, maka kita akan selama-lamanya mungkin bebas. Tapi kebebasan kita adalah kebebasan yang membuat kita jadi gila karena pengkhianatan kita. Karena kita menolak Yesus. Karena kita menyangkal Yesus. Karena kita menolak Yesus. Maka tahun 56 adalah tahun turning point daripada Wang Mingtao. Kisah hidup daripada Wang Mingtao, jika tidak ada yang terjadi tahun 56 dan 57 ini, kisahnya adalah kisah yang tidak memiliki power apa-apa. Tetapi justru tahun 56-57 lah ini menjadi satu turning point. Dan akhirnya kita melihat apa? Kita melihat bagaimana menyerahkan diri suami istri gandengan dan berkata, saya menyerahkan hidup saya. Saya mau dipenjara lagi. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan, saya tidak mengapa, berpuluh-puluh tahun di penjara, tidak apa. Istri saya di penjara juga tidak apa. Akhirnya sudah tahun 73, istri daripada Wang Mingtao akhirnya dikeluarkan dari penjara. Tapi tahun 80 atau 79 akhir 80, Wang Mingtao baru dikeluarkan daripada penjara. Saudara, Wang Mingtao 23 tahun di dalam penjara. Saudara, saya dengar seorang dosen yang ada di Taiwan, dia menceritakan hari-hari Wang Mingtao berada di dalam penjara.
di mana orang-orang menertawakan dia di dalam penjara. Orang-orang mengatakan pengkhianat karena kamu tidak setia kepada komunisme. Pengkhianat karena kamu tidak setia kepada orang-orang Tionghoa. Kamu pengkhianat karena kamu percaya kepada Yesus. Saudara tahu yang dilakukan oleh tentara-tentara? Selama 13 tahun, makanannya dicampur kotoran manusia. Selama 13 tahun, memang tidak setiap hari, tapi mungkin pada hari weekend atau pada hari Minggu. Disitulah kotoran manusia ditaruh di makanannya. Lalu air kencing manusia dimasukkan di dalam air minumannya. Dan saudara bisa bayangkan, Wang Mingtao akhirnya mengalami tulang yang rosok. Tulangnya menjadi penuh racun dan kropos. Giginya hancur habis. Saudara bisa lihat di dalam foto tersebut. Betapa sudah hancur semua yang ada pada giginya. Karena yang dimakan, yang diminum, itu semua adalah racun. Saudara, dan dia menjadi seorang yang tidak kompromi. Dia seakan-akan seperti satu orang yang akhirnya bangkit dari kematian. Yang waktu tahun 56-57 itu dia menjadi orang yang kelihatannya sudah kayak orang mati. Kenapa? Karena sudah melakukan dosa yang besar. Sudah mengkhianati Yesus. Sudah mengkhianati iman kekristenan. Tetapi saudara, tahun 80, walaupun dia keluar dari penjara dengan gigi yang sudah hancur, dengan tulang yang sudah keropos, tetapi dia mengatakan, gereja harus tetap melakukan panggilannya, yaitu apa? Terus memberitakan Injil selagi kita masih hidup. Dan saudara, dan singkat cerita tahun 91, dia meninggal dunia di Shanghai, di apartemennya. Saudara, kehidupan Wang Mingtao menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang. Bahkan dari orang-orang besar, seperti yang sudah lihat, yaitu siapa? Yaitu Billy Graham. Billy Graham memakai waktunya untuk terbang dari Amerika datang untuk menemui seorang Wang Mingtao. Dan saudara mungkin lihat kenapa ada gigi di situ. Yang tadi nggak ada gigi. Saudara, gigi palsu sudah ada waktu itu. Jadi mereka pasti sudah menggunakan gigi palsu. Nah, saudara, Billy Graham datang. Tapi sayangnya Billy Graham datang. Tapi dia melayani bukan untuk gereja underground church. Bukan melayani gereja yang tidak taat kepada pemerintah. Tetapi justru kita melihat Billy Graham waktu itu datang ke China, tapi justru melayani di gereja-gereja besar yang adalah state church. Itulah kenapa Wang Mingtao sedih luar biasa. Aku di penjara 13 tahun adalah untuk melawan state church dan mendirikan akan house churches. Tetapi justru orang besar dari jauh datang, mau belajar, mau didoakan, mau minta supaya biografinya bisa dituliskan oleh mereka dan sebagainya. Sayangnya semangatnya tidak turun. Saudara, dan itulah yang dilakukan. Maka orang kagum, Billy Graham bertemu dengan Wang Mingtao. Wang Mingtao mengatakan, siapa dia? Dia tidak tahu struggle-ku. Dia tidak tahu aku berjuang untuk apa. Aku berjuang adalah untuk the genuine Christian faith. Tetapi justru waktu itu Billy Graham milih untuk melayani di gereja-gereja besar yang milik dari state church. Bagi Wang Mingtao, that's a fake church. Itu gereja yang palsu. Saudara kalau berada di sana melihat gereja house church, lalu saudara kalau melihat gereja pemerintah, saudara akan bisa nangis, saudara. Kenapa? Karena memang mirip, kekristenan itu sangat mirip. Tapi yang satu budaknya komunis, yang satu budak Kristus. Yang budak komunis dapat fasilitas banyak luar biasa. Yang budak Kristus berjuang mati-matian dari nol
dengan berdasarkan atau bersandarkan total kepada Tuhan. Dan saudara, orang-orang besar datang, tapi bagi Wang Mingtao, mereka bukan siapa-siapa. Franklin Graham datang ke China. Dan waktu itu Wang Mingtao sudah meninggal. Dan waktu Franklin Graham datang pun, dia juga berkhotbah di gereja-gereja besar daripada state church. Tapi memberikan penghiburan kepada gereja-gereja underground church yang disabotase pemerintah. Dia berkhotbah di gereja pemerintah, tapi berdoa kepada persekutuan-persekutuan yang disabotase oleh kepolisian. Maka saudara, waktu itu orang tepuk tangan bilang, puji Tuhan Franklin Graham datang. Tetapi banyak orang-orang dari gereja underground church mengatakan, kamu tidak mewakili setiap kami. Engkau tidak bersama-sama berjuang bersama-sama dengan kami. Engkau hanya berdoa atas nama Tuhan, tapi engkau tidak berjuang bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Ketiga, ini adalah seorang yang bernama Thomas Wang. Thomas Wang adalah orang yang terakhir yang mendokumentasikan akan Wang Mingtao. Dan tahun 2015 kalau tidak salah, ada konferensi yang dilakukan di Kanada, yang di salah satu gereja Chinese yang mungkin saudara kenal adalah pendeta Eugene Hong. Dan di situ Thomas Wang men-sharingkan tentang Wang Mingtao. Ada konferensi kecil di situ. Dan dia men-sharingkan tentang Wang Mingtao. Saudara, dia mendokumentasikan dengan begitu banyak file-file yang luar biasa. Namun sayang, dia pun juga tidak melanjutkan dan meneruskan legacy daripada Wang Mingtao. Dia appreciate, tetapi dia menjadi orang yang melihat kesulitan dunia. Dia pun juga menjadi orang yang kompromi di dalam banyak hal. Salah satunya adalah doktrin. Terbuka dengan karismatik, terbuka dengan ajaran-ajaran yang lain. Meskipun dia menghormati, tetapi dia juga mengatakan, biarlah Tuhan yang memberikan sebuah judgment. Baik, saudara sekalian, karena waktu, kita masuk di dalam apa yang dipercaya dari Wang Mingtao. Apa yang kira-kira menjadi kelebihan atau yang menjadi penekanan daripada Wang Mingtao? Tentu saja karena dia adalah background dari Presbyterian, maka kita paling tidak bisa melihat banyak kesamaan yang ada di dalam teologi reform yang kita semua gumulkan bersama. Pertama, dia sangat percaya tentang inerrancy of Scripture. Dia sangat percaya akan firman Tuhan, dan dia mengatakan bahwa the Scripture itu adalah sesuatu yang esensial untuk kerohanian seorang percaya. Seorang bisa bertumbuh, seorang bisa mati rohani, itu semua didasarkan dari seberapa dia cinta kepada Scripture. Apakah dia mengasihi firman atau tidak? Apakah dia mendoakan firman atau tidak? Apakah dia menghidupi firman atau tidak? Bagi dia itu adalah sesuatu yang menjadi core yang penting. Maka kalau setiap kita hidup tapi kita tidak pernah membaca firman, kita tidak pernah mendoakan firman, kita tidak pernah menghidupi firman, maka semuanya itu adalah sesuatu yang oposisi. Bukan sesuatu yang genuine, tapi justru itu menjadi sebuah oposisi. Kenapa, saudara? Karena itu adalah core di dalam kehidupan orang percaya, yaitu Scripture. Maka bagi dia Scripture adalah segala-galanya. Harus membaca firman Tuhan dan sebagainya. Dan waktu dia tahun 5657, waktu dia keluar dari penjara dan seakan-akan bebas, tapi di dalam hidupnya dia tertekan luar biasa. Kenapa? Setiap kali dia baca kitab suci, setiap kali dia membaca firman Tuhan, dia ditunjukkan betapa berdosanya dia menyangkal Tuhan. Kalau nggak pernah baca kitab suci, maka dia nggak pernah ditegur. Tapi dia setiap hari baca kitab suci,
Dan setiap hari dia ditegur. Dan dia ditegur betapa berdosanya dia. Dia adalah menyangkal iman. Dia adalah Petrus. Dia adalah Yudas. Dia adalah orang yang sudah mengkhianati Tuhan. Setiap hari. Dan akhirnya dia ada satu catatan. Di mana dia hampir bukan sekedar gila. Tapi hampir melakukan tindakan bunuh diri. Secara psikologi sudah kacau luar biasa. Setiap hari dia jalan memanggil nama Petrus, memanggil nama Yudas. Tidur memanggil nama Petrus, memanggil nama Yudas. Dan dia tidak bisa tahan sampai dia menyerahkan diri. Maka membaca kitab suci. Semakin baca kitab suci, orang tersebut akan menjadi orang yang ditegur setiap hari oleh Tuhan. Bukan sudah diberkati Tuhan, tapi ditegur dan diingatkan dan terus menerus. Akhirnya bertumbuh dan menjadi orang percaya dan setia sampai mati. Kalau saya tanya sama saudara sekalian hari ini, saudara mungkin sudah bertanya, kenapa ya kerohanian saya tidak bertumbuh? Mungkin hal yang saya tanya adalah, apakah saudara membaca kitab suci? Berapa banyak saudara membaca kitab suci? Sudahkah engkau menggumulkan firman Tuhan siang dan malam? Maka saudara, apa yang dilakukan Wang Mingtao menyatakan bahwa setiap dia merenungkan firman Tuhan karena dia percaya bahwa firman Tuhan itu adalah absolut. Firman Tuhan adalah suci dan kudus adanya. Maka waktu dia baca, dia melihat bagaimana Tuhan menunjukkan apa yang benar, kudus dan berkenan. Itulah kepercayaan dari Wang Mingtao yang menjadi pusat dari semua kesaksian hidupnya. Kedua tentu saja adalah Christocentric worldview-nya dia. Bagaimana dia memfokuskan semuanya adalah hidup tidak bergantung kepada manusia, tapi hidup bergantung kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristuslah yang mengajarkan teladan dari segala apa yang ada. Maka itulah kenapa dia sangat-sangat mempercayai. Waktu firman Tuhan bicara tentang Kristus, maka Kristus adalah bukan sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Maka dia tidak kompromi untuk mempercayai Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu liberalisme berusaha untuk mengobrak-abrik teologi Kristus. Doktrin Kristus dirusak dengan Kristus itu cuma manusia, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, dia bukan Trinitas. Tetapi justru bagi Wang Mingtao, itu adalah the genuine Christian faith. Maka itu yang harus tidak boleh kendor, itu harus diberitakan dengan boldly, dengan terang-terangan, dengan penuh kejelasan untuk menyatakan bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah the core daripada pelayanan hidupnya. Ketiga, saudara, dan ini yang mungkin bisa menjadi sebuah perdebatan, yaitu adalah separation between church and state. Dia membedakan, dia melakukan satu pembedaan bahwa gereja dan juga apa yang namanya pemerintah itu adalah dua hal yang sendiri-sendiri. Maka dia mengatakan bahwa church itu must be holy. Church adalah sesuatu yang harus semuanya dikerjakan dengan cara yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan Tuhan saja men-separate yang mana anak Tuhan, yang mana anak setan. Tuhan saja men-separate mana yang padi, mana yang lalang. Tuhan saja men-separate mana domba hitam, mana domba putih. Tuhan saja yang memisahkan. Maka gereja dan juga pemerintah juga harus dipisahkan. Nah, tentu saja saudara, ini akhirnya bisa muncul perdebatan ya, tentang separation of church and state. Ya. Dan juga dia mengatakan bahwa gereja harus diseparate dengan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah penuh dengan kerusakan, tetapi
gereja itu adalah sesuatu yang romantis. Kenapa? Karena gereja adalah mempelai dari Kristus. Dan karena gereja dan mempelai Kristus, maka ada sebuah eschatological point di situ, bahwa mereka adalah milik Tuhan dan akan menjadi bukan sekedar milik saja, tapi dia harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka harus engage dengan semuanya itu. Saudara, tentu saja apa yang dilakukan oleh Wang Mingtao ini mengundang sebuah pro and kontra. Ya. Kenapa? Karena apakah dia dengan melakukan separation between church and state, apakah dia mungkin menjadi orang yang menganggap bahwa negara itu pasti bobrok dan pasti Tuhan tidak bekerja melalui akan pemerintah? Karena Alkitab juga mengatakan kamu harus menghormati pemerintah. Tetapi juga satu hal di mana dia melihat bobroknya pemerintah. Maka apa yang harus dilakukan? Maka saudara, apa yang dipercaya oleh Wang Mingtao ini menjadi sesuatu yang mempengaruhi siapa, saudara? Kalau saudara melihat di foto di bawah paling kanan, hitam putih itu, ada foto siapa, saudara? Bisa melihat Chiang Kai-shek dan istrinya, yaitu Song Meiling. Chiang Kai-shek dan Song Meiling itu adalah presiden daripada Kuomintang waktu itu. Pemimpin dari Kuomintang waktu itu. Mereka sudah menjadi Kristen. Chiang Kai-shek bisa jadi Kristen karena ada Song Meiling. Song Meiling adalah seorang Metodis. Dan dialah yang memberitakan Injil kepada Chiang Kai-shek. Song Meiling adalah anak dari Sun Yat-sen. Maka pada saat itu Song Meiling memberitakan Injil kepada Chiang Kai-shek sebelum menikah dan sebelum menjadi pemimpin dan menjadi ibu pemimpin dari Kuomintang. Dan saudara, di dalam perjalanan hidup mereka pun membaca buku-buku dari Wang Mingtao. Kedua adalah orang yang sangat dipengaruhi juga adalah seorang bernama John Sung. John Sung adalah teman pelayanan daripada Wang Mingtao. Dan bahkan kita melihat Wang Mingtao di dalam pelayanan John Sung bersama-sama di dalam battle ya, di dalam pelayanan yang tadi dikatakan pada saat dia merintis apa yang namanya Bethel Tabernacle Fellowship. Bersama-sama melayani. Bahkan yang tadi saudara lihat ada satu orang namanya Thomas Wang, dia bertobat dari pelayanan John Sung. Lalu akhirnya John Sung mengatakan, kamu sudah pergi gereja belum? Dia berkata, belum. Kamu orang mana? Saya orang Beijing. Kalau kamu orang Beijing, gereja yang harus kamu pergi hanya satu, bukan yang lain. Gereja mana? Gerejanya Wang Mingtao. Dan akhirnya Thomas Wang belajar di situ. Sudah, maka kita melihat bagaimana pengaruh dari apa yang digumulkan daripada Wang Mingtao mempengaruhi salah satunya juga John Sung karena melayani bersama-sama. Lalu juga teman daripada John Sung juga adalah Andrew G yang juga bersama-sama melayani. Dan yang paling kiri itu adalah seorang yang bernama Samuel Lam. Samuel Lam sangat dipengaruhi oleh Wang Mingtao. Dia adalah seorang dari Guangzhou dan dia sangat dipengaruhi luar biasa oleh Wang Mingtao. Sampai dia dipenjarakan 13 tahun, mirip dengan Wang Mingtao. Bedanya dia tidak mengkhianati seperti Wang Mingtao. Dia lurus sampai dipenjarakan 13 tahun. Jadi dia menjadi the second Wang Mingtao tetapi tidak ikut yang jelek, dia ikut yang baik. Akhirnya dia juga tidak kompromi dengan pemerintah. Akhirnya dia masuk penjara dan akhirnya saudara, setelah dia keluar penjara, semua orang takut. Kenapa? Karena semakin keluar penjara, dia khotbah setiap minggu. Saya malu luar biasa. Dia sewa ruko 5 ruko. Lalu dia jebol semuanya. Lantai 1, lantai 2. Satu hari saudara, kebaktiannya ada 7 sampai 10 kebaktian. Satu hari minggu.
Dan hari Minggu kebaktian KU 1 sampai KU 10 atau KU 7 saya lupa. Diperkirakan yang kebaktian itu 4.000 orang. Sehari Minggu saja. Dan Samuel Lamb semakin dia melewati 13 tahun di penjara, justru pelayanannya diberkati berlipat-lipat. Sampai orang-orang bule pun kebaktian dan akhirnya bisa ada English service dengan ratusan orang di situ. Tapi herannya sekarang, waktu Samuel Lamb sudah mati, ironisnya adalah hamba-hamba Tuhan yang junior tidak bisa teruskan semua. Maka sekarang gereja Samuel Lamb sudah tidak ada lagi. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan. Kita di dalam gerakan reform ada Pendeta Stephen Tong. Setelah Pendeta Stephen Tong nanti nggak ada. Masihkah gereja reform Injil Indonesia ada? Melihat Samuel Lamb dipakai Tuhan setelah keluar dari penjara, berlipat-lipat pelayanannya dipakai Tuhan. Tapi setelah dia mati, singa sudah mati, maka akhirnya apa? Pemerintah mulai tunjuk gigi. Karena yang ditakuti sudah mati, akhirnya menghancurkan. Saudara, berikutnya saya belum selesai, yaitu keempat, yaitu repenting and believing. Itu adalah the core dari pelayanan dari dia. Kenapa saudara? Karena bagi dia, hari ini banyak orang percaya Tuhan, tapi tidak banyak orang yang bertobat kepada Tuhan. Dia sangat mementingkan apa yang namanya repenting. Dia mengatakan banyak orang bicara tentang Yesus, tapi banyak dari mereka tidak bertobat. Dia mengatakan bahwa tindakan pertobatan itu tidak termasuk percaya Yesus. Tapi percaya Yesus pasti termasuk pertobatan. Maka hari ini kalau orang mengatakan saya bicara tentang Yesus, saya bilang saya adalah orang yang percaya pada Yesus. Pertanyaannya, sudahkah engkau bertobat? Dia mengatakan tidak mungkin orang kalau tidak mengakui dosa. Tidak mungkin orang tidak mengakui dosa kalau dia percaya pada Tuhan. Percaya Tuhan pasti mengakui dosa. Percaya Tuhan pasti bertobat. Percaya Tuhan pasti menyadari bahwa dirinya brengsek, dirinya sangat-sangat tidak layak. Maka bagi dia, orang yang sudah bertobat adalah orang yang menegur dirinya di hadapan Tuhan, yang malu terhadap dirinya di hadapan Tuhan, yang benci pada dirinya pada Tuhan, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan adalah yang mau mematikan dirinya di hadapan Tuhan. Bagi dia ini adalah sebuah necessity. Banyak orang berkhotbah mengatakan percayalah kepada Tuhan maka engkau akan diselamatkan. Bagi dia itu khotbah kurang lengkap. Dia mengatakan bahwa banyak orang berkhotbah percaya Tuhan diselamatkan dan itu bukan khotbah yang benar. Dia mengatakan khotbah yang benar adalah khotbah membawa mereka bertobat. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi bertobat. Kesadaran bertobat, kesadaran mengakui dosa, kesadaran meninggalkan dosa. Itulah yang menjadi penekanan daripada Wang Mingtao. Saudara pasti bisa menebaknya. Kenapa dia bisa menekan poin ini? Karena inilah yang dia hidupi kan. Tahun 5657. Itulah turning point bagi dia. Dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah tidak kompromi. Dia sudah dengan iman berlayani Tuhan. Tapi saat dia jatuh, dia kompromi. Dan maksud dia kompromi di situ, dia menyadari aku adalah orang yang tidak bertobat. Jangan-jangan jemaatku juga orang yang sama seperti saya. Jangan-jangan orang Kristen semua juga memiliki satu masa yang sama seperti dia. Dia sangat menekankan pertobatan di dalam khotbahnya. Dia sangat menekankan bahwa lihat dirimu, apa yang Tuhan benci di dalam tubuhmu. Apa yang ada yang Tuhan benci di dalam pikiranmu. Apa yang Tuhan benci di dalam hatimu. Tuhan benci dosamu. Dan dia terus di dalam khotbahnya menekankan itu. Dan dia
mau menunjukkan bahwa apa? Di saat kau sudah sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh menang atas dosa, maka there is no need to fear. Persecution adalah harganya. Maka teologi of persecution dia mengatakan bahwa kau dipersekusi, engkau mengalami penderitaan. Penderitaan adalah anugerah Tuhan. Kau di bawah dalam penderitaan, semakin kau dicintai sama Tuhan. Semakin engkau dapat melihat cinta kasih Tuhan. Saudara, aneh memang luar biasa. Teologi of persecution bicara tentang joy di dalam Tuhan. Aneh memang. Tetapi saudara, itulah yang menjadi konsep daripada Wang Mingtao. Saya nggak bisa kupas dengan lebih dalam karena waktu, tapi paling enggak kita bisa melihat bagaimana dari seluruh core yang dia hidupi, semuanya mendidik dia untuk bagaimana menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka saudara, has Jesus failed you? Has Jesus failed me? Itulah yang seharusnya menjadi pertanyaan terakhir bagi kita. Wang Mingtao melewati semuanya. Dan dia melihat Tuhan menuntun hidupnya. Dan dia tahu penderitaannya tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Maka apakah Yesus telah melakukan hal yang menggagalkan dirinya? Apakah Yesus adalah Tuhan yang tidak layak menjadi Tuhan kita? Bagi dia, Tuhan adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memimpin hidupnya sampai akhir. Maka hari ini pelayanan gereja-gereja di Tiongkok, kita melihat state church gedenya kayak apa? Seperti ini. Sudah bisa lihat gereja pemerintah, state church gedenya seperti ini. 10.000 orang bisa masuk. Mungkin kita bisa bayangkan ini seperti Gereja Reform Injil Indonesia cabang mana begitu ya. Besar luar biasa. Mungkin kelak dari Bintaro bisa seperti ini juga. Tapi sudah coba lihat. Di saat gereja pemerintah akhirnya berkompromi. Berkompromi untuk apa? Berkompromi untuk mengikuti Injil yang benar. Di saat gereja pemerintah yang seharusnya tidak kompromi dengan ajaran yang benar, tetapi justru gereja pemerintah tidak tahan untuk tidak memberitakan Injil yang benar. Akhirnya di saat gereja pemerintah mengikuti apa yang benar, bukan mengikuti pemerintah, tapi mengikuti apa yang benar, inilah yang terjadi. Tidak main-main ya. Menjadi orang yang tidak kompromi, mungkin pelayananmu akan digagalkan seperti ini. Tetapi saudara, meskipun demikian, Tuhan tetap memimpin gerejanya di dalam format yang berbeda. Saudara coba lihat di gambar sebelah kanan, mereka beribadah di apartemen-apartemen. Di bawah itu ada satu desa. Mereka beribadah di tempat yang sangat sederhana karena di desa. Mereka beribadah dengan apa adanya. Beribadah di apartemen yang mahal luar biasa di kota besar. Tapi sebelah kiri, saudara juga bisa lihat, mereka pun juga harus didatengin polisi, bahkan dibubarkan, dan bahkan ditutup tempatnya supaya tidak bisa kebaktian lagi. Meskipun demikian, apakah Tuhan berhenti memimpin orang percaya di sana? Legacy dari Wang Mingtao justru memberikan kekuatan untuk tidak kompromi. Terus melayani Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kiranya sharing hari ini memberikan kepada kita satu affection kepada kita semua. Seberapa besar kita sudah melakukan apa yang terbenar di dalam Tuhan. Kiranya pada hari ini, apa yang sudah kita dengar tadi, kita bisa melihat seberapa besar kita menaati Tuhan, menaati firman. Bahkan kita juga di dalam memahami pertobatan kita di depan Tuhan. Dan seberapa kita rajin, tekun, menjalani hari-hari kita
Di saat penderitaan sekalipun, meskipun kita makanannya nggak dicampur dengan kotoran, atau minuman kita dicampur dengan kotoran, tapi apa kita masih setia sampai akhir hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Melewati hari-hari penuh dengan duka cita. Melewati hari-hari penuh kesengsaraan. Melewati hari-hari penuh dengan air mata. Tapi Tuhan, Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu. Sehingga kesaksian mereka menjadi satu kesaksian yang membangkitkan setiap kerohanian orang-orang percaya. Meskipun mereka hanyalah orang-orang yang tidak punya sekolah tinggi. Mereka tidak memiliki gelar yang tinggi. Mereka tidak punya akan satu wawasan yang luas. Dan apalagi uang mintau tidak pernah ke luar negeri. Tapi Tuhan, Engkau mau pakai dia yang lemah ini, yang terbatas ini, menjadi teladan bagi kami semua. Bagaimana dia mengikut Kristus. Bagaimana dia bersuka cita di dalam penderitaannya. Dan setia sampai akhir. Tuhan, kami sangat bersyukur. Kiranya kami yang mendengar bukan hanya sekedar melewati semua ini. Hanya dengan melalui pendengaran. Mohon Tuhan, biarlah setiap apa yang kami dengar, sekali lagi dapat menggoncangkan ketidakpercayaan kami. Untuk bangkit percaya kepada Tuhan. Dan setia memuliakan Tuhan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan persilakan untuk saudara sekalian yang ada pertanyaan atau ada satu mungkin tambahan atau juga untuk yang bisa memberikan satu dorongan, saya persilakan saudara sekalian. Barang siapa yang memiliki pertanyaan atau memiliki sharing atau juga mungkin bisa menambahkan. Saya persilakan untuk saudara sekalian. Ada? Oh, oke. Oke, saudara, sebelum kita akan Q&A, saudara, kita sama-sama akan menjalankan persembahan. Saya persilakan untuk Bapak Cun Cun memimpin.